Oke, topik kita pagi ini adalah damai sejahtera Allah. Kata damai sejahtera itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu shalom. Saya tahu saudara semua udah tahu, artinya itu adalah keserasian, keutuhan, kerukunan, aman, tentram, tenang, itu semua ya. Waktu Tuhan menciptakan seluruh dunia dan isinya itu berada di dalam damai sejahtera yang sempurna. Sampai waktu Allah melihat segala yang dijadikannya, itu adalah sungguh amat baik. Jadi dalam standar Tuhan yang tinggi aja, Tuhan merasakan bahwa semua yang dijadikannya, semua yang diciptakannya itu adalah sungguh amat baik. Pasti adalah damai sejahtera yang sempurna. Tapi semua ini dirusak oleh sesudah manusia jatuh dalam dosa. Karena itu untuk memulihkan damai sejahtera, shalom, yang sebelumnya itu, yang sudah dikacaukan oleh iblis, Allah mengutus anaknya ke dunia. Mari kita baca dari bacaan kita hari ini, yaitu di Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, kita loncat saja ke Mika 4, Mika 5 ayat 4. Dan dia menjadi damai sejahtera. Jadi Yesus menjadi damai sejahtera kita. Nah, damai sejahtera itu sangat berbeda dengan damai. Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi di sini kita melihat bahwa beda sekali antara damai dan damai sejahtera. Kalau damai yang di dunia itu tergantung ditentukan oleh keadaan. Tidak ada perang, nggak ada bencana, nggak ada penyakit, semua nggak ada masalah, itu damai. Tapi karena ditentukan eksternal dari luar, maka damai itu bersifat sementara. Sebab semua di dalam dunia ini selalu berubah-berubah. Nah, kalau damai sejahtera Allah itu lain, itu adalah dari dalam. Makanya orang sering mengatakan inner peace. Dan itu tuh kita mendapatkan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan di dalam kita, dalam hidup kita. Karena itu tidak ditentukan oleh keadaan luar. Makanya itu di Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa mau ada hujan, mau ada storm, ada perang, ada COVID-19, saudara tidak terganggu ya. Damai sejahtera selalu masih ada ya dalam kita. Kadang-kadang saya melihat semuanya ini ya, cara pandang kita, cara sikap hati kita, cara berpikir kita itu banyak menentukan bagaimana kita dapat hidup. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung di situ. Jadi orang suka melihat COVID-19, waduh sampai ada yang kena mental health-nya terganggu semua. Tapi kalau saya melihat COVID-19, saya melihat itu adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mempunyai waktu yang lebih banyak, juga membangun hubungan intim di antara keluarga. Makanya kadang-kadang orang bilang dua, kalau dengan COVID-19 ini ada yang jadi banyak yang cerai, tapi ada lagi yang banyak yang jadi hamil, ada lagi banyak yang jadi pokoknya keluarganya tambah kuat, tetapi ada juga yang keluarganya tambah retak ya. Jadi semua itu ditentukan dari sikap hati kita. Karena itu suka dikatakan, kesalahan orang itu mau merubah keadaan yang biasanya tidak dapat kita kontrol, tapi apa itu tidak mau merubah yang bisa kita kerjakan, yaitu sikap hati kita, cara berpikir kita, cara pandang kita ya. Jadi di situ biarlah kita sadar. Nah, kita mengatakan bahwa damai sejahtera Allah itu tidak ditentukan oleh keadaan luar. Contohnya, ingat saudara waktu Yesus di Danau Galilea, yang ada topan datang, padahal
murid-muridnya itu nelayan yang berpengalaman, tapi semua sangat ketakutan. Tapi Yesus tuh bisa tidur, bisa tenang, malahan tidur. Padahal bilangnya air tuh masuk perahu, jadi basah-basah, Tuhan masih tenang aja bisa tidur ya. Nah orang suka mengatakan ya itu Tuhan Yesus, gak heran. Tapi kita juga lihat Petrus, kita tahu Petrus itu aslinya tuh pengecut. Makanya dia biar ngomong gede tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi sesudah dia menerima kuasa Roh Kudus itu di Kisah 12, kita ngelihat waktu dia di penjara, tidur di antara guard dan di tali semua, dia juga bisa tidur tenang. Dan juga saya melihat waktu zaman Kristen-Kristen perjanjian baru yang masih baru, itu dibenci sama orang Romawi kan. Mereka itu disiksa, jadi martir-martir. Martirnya tuh mengerikan, ada yang dijadiin obor, ada jadi makanan singa, jadi tontonan. Ya tapi saya percaya bagaimana orang Rom yang dulunya anti dengan Kristen, pasti ada yang menerima Tuhan karena mereka menyaksikan bagaimana martir-martir yang menghadapi kematian yang mengerikan itu, mereka bisa tetap menghadapinya dengan damai. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, damai sejahtera itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Menyebabkan kita bisa tetap tenang di dalam badai, di tengah-tengah badai. Yang sering dikatakan, peace in the midst of the storm. Kita lihat sekarang Roma 16 ayat 20. Di sini dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saudara, ini kalau kita tidak mengerti arti damai sejahtera, sebetulnya kan lebih cocok dibilang bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang sumber kekuatan kita menghancurkan. Tapi di sini Allah sumber damai sejahtera yang akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi damai sejahtera itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita untuk menghancurkan iblis dalam peperangan rohani. Bila kita hidup dalam damai sejahtera Allah, setan itu tidak berkuasa atas diri kita. Makanya setan itu hanya bisa menyerang kita dengan memberikan pikiran-pikiran yang negatif ke dalam pikiran kita. Yang kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8. Yang dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, di sini kita melihat bahwa setan tidak dapat menjamah kita sama sekali. Karena itu dia cuma bisa mengaum-ngaum. Jadi di sini saya melihat dia hanya bisa melemparkan semua pikiran-pikiran negatif kepada kita. Dan setan tahu kita sebagai anak Tuhan itu sudah nggak bisa tergoda kalau dia menggoda kita untuk membunuh orang, merampok bank, itu kan kita udah pasti nggak berbuat. Tapi yang setan bisa lakukan yaitu dia mau mencuri damai sejahtera kita dengan memberikan pikiran-pikiran negatif yang saya lihat pada umumnya itu ada tiga taktik setan yang setan pakai untuk mencuri damai sejahtera kita. Ya, ini saya pakai ngomong Inggrisnya, yaitu anxious, strive, and hurry. Anxious itu adalah khawatir. Nah, apakah itu khawatir? Khawatir itu ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Saya percaya saudara di sini, walaupun saudara anak-anak Tuhan, pasti pernah khawatir kan? Ada yang nggak pernah khawatir? Jadi saya juga, dan saya tahu levelnya tuh bisa naik-naik. Jadi kita sudah lulus khawatir yang kecil-kecilan, naik lagi khawatir yang lebih menakutkan, biasa gitu kan. Apakah itu arti ketakutan? Ketakutan itu artinya bahwa kita lebih percaya kekuatan setan menghancurkan hidup kita daripada kekuatan Tuhan memelihara hidup kita. Ya, itu artinya ketakutan ya. Kalau kita sudah dipenuhi dengan ketakutan, maka sangat mudah untuk setan menguasai kita. Seperti di Ayub dikatakan, Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi setan
mempunyai kuasa dalam kehidupan kita ya, kalau kita benar-benar diliputi oleh ketakutan atau kekhawatiran. Saya juga lihat, makanya firman Tuhan di Kolose 3 ayat 2 bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kalau fokus kita pada kekekalan, maka takut dan khawatir itu kita tidak kena ya, nggak terpengaruh. Tapi kalau kita orang yang fokus kepada dunia, itu mudah menjadi takut dan menjadi khawatir. Ya, jadi biarlah kita fokus kita lebih kepada kekekalan, daripada kekinian di sini. Yang kedua yaitu strife. Strife itu perselisihan atau pertengkaran. Itu taktik setan ya, yang dia paling senang juga pakai. Dan saya melihat taktik ini sepertinya berhasil ya. Sebab kita lihat banyak gereja besar, gereja terkenal bisa terpecah-pecah kadang-kadang. Jadi mereka nggak sadar ini adalah taktik setan untuk memecah belah kita. Dan sebetulnya taktik ini dipakai oleh penjajah. Ingat waktu kita sekolah di SMP selalu diajarkan bahwa taktik penjajah adalah, ingat saudara? Betul, pinter Robert. Ya, divide and conquer, ya, divide et impera. Nah, memang banyak yang bilang kita harus generous dengan memaafkan. Tapi saya melihat satu kunci yang lebih tinggi lagi, yaitu yang kita lihat dari Roma 12 ayat 21. Di sini dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi di sini menurut pikiran saya, kita itu kalau dikeselin orang, dijahatin orang, lantas kita jadi marah, jadi kesel, apalagi jadi sakit hati, dendam, akar pahit, itu kita sudah kalah. Ya. Tapi lebih kalah lagi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu namanya kita jadi agentnya setan lah, bukannya. Dan pasti dengan kita membalas kejahatan dengan kejahatan itu kita pasti tidak akan menjadi saksi Tuhan. Dan menurut saya kalahnya kita itu kalau kita berbuat itu tuh ibaratnya kalau dalam pertandingan tinju itu kalah KO. Saudara tahu kan KO ya. Nah, tapi kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang kita tahu Tuhan sudah berfirman bahwa kita harus mengasihi musuh kita, memberkati, berdoa untuknya. Tapi saya percaya ya, Tuhan kalau memberikan kepada kita perintah, itu selalu disertai dengan janji Tuhan. Nah, janji Tuhan di sini saya melihat di Yesaya 61 ayat 7. Itu dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan gak cuma dapat diganti 2 kali lipat, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat 2, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Kita tahu Tuhan kita adalah God of justice. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Jadi kita nggak cuma dapat upah, tapi Tuhan juga mengikat perjanjian abadi dengan kita. Kita lihat ayat ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara, jadi di sini kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan saja kita diganti 2 kali lipat, kita dikasih sukacita, Tuhan mengadakan perjanjian abadi. Dan ini yang saya lihat, keturunan kita akan terkenal dan orang-orang melihat bahwa mereka diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara saya melihat ya, kadang-kadang kalau kita membalas kejahatan, apa sih untungnya? Untungnya tuh biasanya cuma kepuasan. Kepuasan yang juga sementara. Ya. Tapi kalau kita membalas dengan kebaikan, janji Tuhan itu yang tadi 3. Jadi ingat saudara, diganti 2 kali lipat, ada sukacita, perjanjian, dan keturunan kita akan diberkati. Jadi saya bilang sebetulnya orang kalau cuma memuaskan
hawa nafsunya, keangkuhannya, kedagingannya. Tapi sepertinya menukar dengan janji Tuhan yang ini. Kan sebetulnya sayang sekali ya. Kalau saya pasti saya lebih pilih yang janji Tuhan di Yesaya. Sebab yang jauh lebih menguntungkan, lebih menyenangkan dan ini ya jauh lebih berharga ya. Kita pergi kepada yang ketiga tadi, yaitu hurry ya. Hurry itu sebetulnya adalah ujian kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan di Amsal 19 ayat 2b, ini saya enggak ditayangkan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita kalau ingat akan cerita Abraham dan Sarah yang mereka enggak sabar nunggu Tuhan menghasilkan Ismail, yang sampai sekarang kesalahan itu masih efeknya sampai sekarang masih terasa. Nah, dan di Mazmur 25 ayat 3 dikatakan semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Ya, jadi saya pernah ngomong ini bukan dari ayat Tuhan, orang suka mengatakan bahwa God is seldom early, but He is never late. Jadi Tuhan tidak akan pernah terlambat pertolongannya. Tapi emang nggak cespleng gitu ya. Jadi saya melihat tadi ini ya, anxious, strive, and hurry. Makanya saya pakai bahasa Inggris. Sebab kok kita lihat dari huruf pertamanya itu adalah ash ya. Ash itu abu kan. Jadi saya lihat kalau kita jatuh dalam jerat iblis ya, itu nanti suatu hari kita selalu ada ujian iman. Yang dikatakan bahwa jadi kalau kita dalam mengalami ujian iman, jangan sampai kita itu terbakar hangus oleh api pemurnian. Terbakar hangus sampai menjadi debu. Yang kan kalau ASH itu jadi ash. Makanya saya waktu belajar ini, saya selalu ingat, oh iya ya jadi gampang selalu ingat ash, saya tidak mau jadi debu. Tapi biarlah api pemurnian itu akan memurnikan iman kita yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Ya, di Petrus itu dikatakan ya. Sekarang kita melihat itu adalah pikiran negatif setan untuk mencuri damai sejahtera kita. Tetapi kita juga harus lebih berhati-hati juga. Kadang-kadang setan itu bisa memberikan negative thought yang kelihatannya bagus, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Contohnya itu kita semua ingat bahwa waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita banyak penderitaan, akan ditangkap, dibunuh. Itu kan Petrus menarik Yesus dan mengatakan kepada Yesus, janganlah terjadi. Petrus berani menegur Yesus, kayak dia lebih pintar dari Yesus ya. Tapi Yesus kan waktu itu langsung bilang, enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan. Yang engkau pikirkan bukan pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Ya, jadi saya melihat bahwa Petrus, saya waktu baca, waktu saya masih Kristen kanak-kanak ya, saya pikir Tuhan kok terlalu ya. Kan sebetulnya Petrus itu maksudnya baik, cinta sama Tuhan, makanya bilang jangan. Tapi Yesus itu tahu bahwa semua yang tidak sesuai dengan firman Allah itu akan bisa menjadi batu sandungan. Jadi makanya langsung Yesus menolak. Jadi di sini biarlah kita juga belajar bahwa kalau ada pikiran-pikiran negatif yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kita langsung tolak. Jangan diterima, dipikirin, apalagi direnungkan. Sebab dosa itu diawali dan dieram itu di dalam pikiran kita. Ya, jadi biarlah kita langsung tolak dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh ya, senjata kita melawan iblis. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kunci untuk memiliki damai sejahtera sejati. Ya. Kuncinya adalah dua, sebenarnya ini boleh dibilang kunci untuk semuanya. Yaitu persekutuan yang karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Ya kalau kita mempunyai persekutuan yang karib itu seperti hati yang melekat pada Tuhan. Hati yang melekat itu membuat kita juga mengalami aliran kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus bertumbuh dan menjadi semakin serupa dan sehingga damai sejahtera dalam kita itu menjadi nyata. Di sini juga dikatakan bahwa kita harus taat kepada firman Tuhan.
banyak orang bilang, wah firman Tuhan itu kan susah ya. Misalnya memaafkan, sebenarnya memaafkan sih nggak susah ya, asal kita mau aja ya. Tapi kedagingan kita, keangkuhan kita membuat itu susah. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan tuh sudah memberikan kita kasih karunia, yaitu kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang di Petrus 1 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 3, ya di sini dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu telah dianugerahkan kepada kita. Tapi kita mesti tahu ya bahwa ini nih Tuhan telah menganugerahkan, tetapi kita harus menerimanya. Nah, bagaimana kita menerimanya? Kita menerima dengan iman. Ya. Iman itu apa? Kalau saya melihat ya, saya tahu di Ibrani 11 ayat 1 itu ada definisi. Tapi untuk definisi yang sederhana, saya merasa bahwa iman itu adalah hanya trust and obey. Hanya itu aja. Tapi akan firman Tuhan, bukan atas keinginan kita atau ambisi kita ya. Nah, kita ingatkan yang dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu saudara semua tahu. Tapi juga di Roma 14:23 dikatakan bahwa perbuatan tanpa iman adalah dosa. Ya, jadi yang satu mati, yang satu dosa. Nah, jadi makanya iman itu trust and obey. Dua-duanya mesti ada, percaya dan taat kepada Tuhan ya. Itu selalu bergandengan lah, harus ada bersama-sama. Charles Spurgeon, hamba Tuhan yang minggu lalu Pastor Liu juga memakai quote dari dia, mengatakan iman yang kecil bisa membawamu ke surga. Tapi iman yang besar akan membawa surga ke dalam hidup kita. Ya. Saudara tahu waktu Yesus datang ke dunia, itu di Matius 4:23 dikatakan bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, apa saudara? Ya, Injil Kerajaan Allah, bukan dikatakan Injil keselamatan, tapi Injil Kerajaan Allah. Dan juga kita tahu dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan supaya kita berdoa supaya kerajaan Tuhan datang ke dunia. Dan kita tahu juga bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kita tuh tidak mungkin bisa mempunyai sukacita kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera. Dan juga kita tidak mungkin mempunyai damai sejahtera bila kita tidak hidup dalam kebenaran. Kebenaran yaitu adalah firman Tuhan dan hubungan yang benar dengan Tuhan ya. Jadi kita melihat di situ bahwa damai sejahtera itu adalah sesuatu yang sangat penting dan kita juga adalah kebutuhan manusia. Makanya kita melihat banyak orang tuh sampai minum pil, penenang, segala macam, drugs, minuman keras untuk mendapatkan cuma damai, bukan damai sejahtera ya. Tapi emang damai sejahtera itu sebetulnya adalah kebutuhan dari jiwa dan rohani kita. Nah, kita sesudah kita mempunyai damai sejahtera itu, sebetulnya damai sejahtera tidak dimaksudkan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk disalurkan. Karena itu di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau dunia melihat bahwa kita membawa damai, maka dunia akan mengakui bahwa kita anak-anak Allah karena kita mencerminkan karakter Allah. Ya saya cuma mau nyinggung sedikit, saudara kan tahu sebetulnya keselamatan itu bukan cuma kita dipindahkan dari neraka ke surga, tapi terutama itu supaya kita menjadi serupa dengan Allah, dengan Yesus. Itu keselamatan ya. Makanya di Roma 8:29 akan dikatakan bahwa semua orang yang dipilih dari semula, mereka yang ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan sebetulnya itu adalah rencana mula-mula Tuhan. Ingat waktu Tuhan menjadikan manusia, dia akan bilang dia mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi itu rencana Allah semula. Jadi semua yang Allah rencanakan, damai sejahtera, serupa dengan gambarnya.
sama dengan rupa dan gambar Allah, itu semua Tuhan mau kembalikan. Jadi keselamatan itu ya. Dan di Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Membawa kedamaian itu selalu dimulai dengan kerendahan hati. Jadi kita yang harus mengambil keputusan, mengambil langkah untuk rekonsiliasi. Baik kita bersalah maupun kita tidak bersalah. Banyak orang bilang, iya kalau saya salah, ya saya mau minta maaf. Tapi kalau saya nggak salah, yang benar aja, masa saya mesti minta maaf. Tapi sebetulnya biarlah kita selalu yang memulai mendapatkan pendamaian dengan orang-orang sekitar kita. Dan juga dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, mempunyai kuasa yang terbesar dalam hati kita. Kita tahu mencintai Yesus berarti mencinta kedamaian. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu suka damai sejahtera. Tapi yang dipimpin daging itu senangnya berantem. Ya. Dan saya tutup dengan satu ayat terakhir, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu ketiga-tiganya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.